lapangkan diri, lapangkan diri. Insya Allah akan bernilai ibadah, mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kepala desa kami Kabupaten Rawu yang sudah hadir pada siang hari ini, di mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya ditugaskan dari Kabupaten Rawu untuk mengembalikan formulir Cawagup Kabupaten Rawu. Perlu diketahui Bapak Ibu dan dikarenakan pembukaan penjaringan itu kemarin hanya ada di PDI Perjuangan, ya. Partai yang lain belum terbuka, maka kemarin hanya dibuka kepada PDI Perjuangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti bukan sudah membuka, tetap kita juga melamar ke partai yang lain. Karena apa? Wajah kita adalah raja, dimana Raja Rawu mempunyai visi-visi tujuan untuk meningkatkan kapasitas desa. Saya betul-betul selalu hidup penguasa Raja Rawu. Di era 1919 saya menjadi kepala desa era 2024. Juga kepala desa teman-teman kita yang sekarang menjadi teman kita. Damai saudaraku, Nanti akan seperti itu bos, apabila kita selalu melakukan kepada desa ini membunuh langsung cerita kisah tentang jaya Nusantara. kasus-kasus yang terjadi pada kepala desa yang terjadi pada permasalahan di sana Mengapa tanahku rawan kini, alhamdulillah setelah ini terancam berdiri. Pohon dan rumput tendang bersemi kembali, pun malu bernyanyi, bernyanyi. Mari kita kompakan Rajawi, kompak untuk desa, kompak untuk kemajuan desa. Itu yang harus kita kuatkan, karena selama ini kita dianggap sebelah mata. Gerakan ini dianggap gerakan kayak gerakan kirim-kirim, kan sih paling dorong-dorong. Tapi hari ini kita buktikan, ya, kita buat, kita kompak, kita menyerahkan formulir pendaftaran ini serta kepala desa dan perangkat desa atau pemasangan mencalonkan itu dari Raja Rawu untuk Cawagup Kabupaten Rawu. Maka kepada dulu ya, pada usaha atas semuanya hari ini kita dapat sembilan nanti dipandu Bapak Sekjen Bina dan tim pemenangan untuk dimari oleh Mas Dua dan Biro. Bapak Sekjen mudah-mudahan ini menjadi kedua kita di Jawa Tengah bahkan di Indonesia bisa lebih baik lagi. Kemudian yang kedua saya apabila bersama saya mohon maaf sebesar-besarnya bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun kalau Pak, sampun. Insyaallah pun pamit. Bapak Ibu nggih pun disampaikan tadi. Ngoten nggih. Monggo. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, perlu diingat jam 11 tepat berhubung penyanyinya pada pagi hari datang, nanti ada saya Juru Bito Soko.
Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu sekalian, Pak Yusuf. Jolawi yo ketok kompak. Tulung manuk ke 1 komando. 1 komando kok 3 komando. Colongan lalu dan ketemu apa? Karena ini kan butuh penyeimbang, penyejuk dulu aspirasi. Nah, perlu langsung ke Hansa. Saya apa begini? Hanya teknik pemberangkatan ini yang perlu kita atur, dan nanti di sana kita ketok bonafit ben ojo berusaha. Betul ya? Saya mohon izin Pak Ketua. Teknik pemberangkatan disampaikan Mas Jati, Mas Wijo tadi. Itu perlu kita atur. Gerakan Projo Rawu nanti roadshow tidak hanya sebatas ini saja. Sifatnya jalur politik. Nah, terus sopo sing direkom ya wis di untuk harapan kami kita direkom oleh sesuai arahan surat edaran. Tekniknya nanti penjaminan langsung berangkat sekarang dengan dulu kami untuk absen dulu yang dari Yoso dan hadir, terus kemudian jadi Pulau belum kelihatan, dari Bimantoro kemudian dari Taman Manu Karang Pandan oke. Matese jadi yang belum Taman Manu Matese jadi Pulau terus dari Jenawi belum ya, baru konfirmasi Mas Lemon. Kemudian dari Ngargoyoso turun Karang Pandan itu sudah ya. Terus itu Taman Jadir dari kerja Mojogedang tentu Tasik Madu kemudian Pak Kramat sudah ada perwakilan jalanan. Gundang Rejo belum ada, kalau direferensikan Gundang Rejo ATC Mojogedang. Terus dari Jumatan ada jadi pulau Colomadu
mati belum? Oh ya Pak Bil langsung ke DPC karena ada acara di sini. Kemudian ada kecamatan yang belum kami sebut. Pak Ramat, tapi saya panggil belum ada ya. Ada kecamatan yang belum saya sebutkan. Timingnya sebagai random nanti bisa dipelajari yang kami sebut ya depan ini. Yang pertama Pak Tawangsari, Pak Segoro Gunung, Pak Bukir Sawit, Pak Wangsan, Plosorejo, Sumberjo, Ndagen, Gempolan, Plumbon, Nijo, Jati, Karangmojo, Tawangsari, Banten, Gedung, Lobo, Legok, Jatirejo, Nargoyoso, Jatirejo, Penturejo, Penturejo, Murang, Kemiri, Adimiro, Jumapolo, Lempok, Bakalan. Yang saya sebut di atas nanti jam 11 tepat berangkat dari sini menyampaikan surat aspirasi ke DPD Lurah. Selebihnya masih berada di sini. Kemudian setelah ada pemberitahuan dari DPD, kita semua bergerak berangkat ke DPD untuk mengembalikan formulir pendaftaran sekaligus mendaftarkan saudara Edi Susanto sebagai wakil baru untuk menjadi bakal calon wakil bupati di DPD. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya banyak informasi resmi penting dengan kenyamanan dalam berinteraksi sosial maupun politik penjenengan dengan itu komunikasi yang perlu namun tidak pada kesempatan sehingga saya menjadi dan saat ini jemplosi gerakan supaya nanti di kemudian hari tidak karena hadirnya kita di sini untuk memperjuangkan aspirasi Indonesia. Aspirasi Indonesia sudah saya buatkan konsep sudah bersama calon itu yang akan disampaikan. Saat ini gerakan Orde Baru disepelekan kepala desa itu harus rasa mau gagas kan gak tak duit itu harus teman-teman. Hal-hal seperti itu sehebat apapun pandangan kita dalam beragama, bersosial dan berbudaya ini cek dulu kaya ulur iyo foto negara kegiatan ini kita kumpulkan kegiatan ini menunjukkan bahwa eksistensi desa bahwa desa juga ini punya peranan yang penting dalam setiap desa. Tidak hanya berpikir
pujian. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran wa katsiran Allahumma nas'aluka salamatan wa khairan bijasati wa ziyadatan ilmi wa barakatan rizqi wa barakatan qudratan wa rahmatan wa maghfiratan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa Kabupaten Karanganyar, menuju Rawuh, menuju siang Bapak Ibu, ketemu Rawuh Ibu. Yang saya hormati pengurus pleno Pak PK dan cabang Kepala Rawuh, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan semuanya yang sudah rawuh di gedung DPD. Matur nuwun. Memilih monggo saya diriakan malih sepeda malih menjualkan laos puji syukur dan kesulitan dalam Allah subhanahu wa ta'ala dan keparingipun siang menika saged pinanggih rayu wilujeng kanthi sae boten kekirangan wonten Karanganyar beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati teman-teman kepala desa, perangkat desa yang berkenan hadir pada siang hari ini. Insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur semoga tidak lepas dari hati dan lisan kita atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan pada kita semua. Semoga membawa keberkahan dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan terutama kepada Ketua DPD Golkar dan jajaran pengurus Kabupaten Karanganyar, maksud dan tujuan kami yang pertama adalah silaturahim dengan panjenengan semua. Yang kedua, bahwa kami teman-teman perangkat desa, kepala desa itu juga mempunyai satu misi yang mungkin nanti biar secara lebih jelas dijelaskan oleh Dimas Kalijiran. Namun kita mempunyai satu misi bersinergi membangun desa menuju Karanganyar lebih sejahtera. Nah, ini visi kita biar nanti dijelaskan misinya seperti apa oleh Dimas Kalijiran.
biar lebih memahami semua, terutama teman-teman kepala desa dan juga yang saya hormati Ketua DPD Golkar Kabupaten Karanganyar beserta jajaran pengurus. Sehingga dengan visi tersebut kita berupaya untuk bisa ikut mewarnai di dalam Pilkada Kabupaten Karanganyar tahun 2024. Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan dan kita dengarkan bersama oleh Pak Awi Mulyadi, bahwa Partai Golkar tidak membuka pendaftaran, akan tetapi menerima aspirasi dari warga masyarakat Kabupaten Karanganyar atau mungkin paguyuban atau mungkin komunitas yang ingin menyampaikan aspirasi pada Partai Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ngantuk? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar beserta jajaran yang tidak kami sebut satu persatu, Bapak Ibu Kepala Desa dan perangkat desa yang kami hormati juga yang tidak kami sebut satu persatu. Terima kasih, langsung saja apa yang disampaikan Pak Ketua menindaklanjuti dahulu beliau. Saya untuk menyampaikan visi misi Projolawu Forum Kepala Desa Kabupaten Karanganyar. Mohon izin kepada Pak Ketua DPD dan Pak Awi selaku Sekjen DPD Partai Golkar di Kabupaten Karanganyar menindaklanjuti yang disampaikan tadi, juga menanggapi apa yang diketikkan Pak Ketua Projolawu. Secara singkat, maksud tujuan kami ke sini selain menyampaikan aspirasi, perlu kami sampaikan bahwa forum kepala desa Kabupaten Karanganyar ini real ada, bukan hanya segelintir kepala desa yang punya kepentingan, tidak ya. Kami menyampaikan aspirasi ini adalah aspirasi murni dari Projolawu, dan Projolawu itu dihuni oleh 162 kepala desa. Hidup! Projolawu dari 162 itu mestinya tidak mungkin akan menjadi satu, yaitu plus perangkat desa dan plus konstituen, artinya demikian. Dan saya yakin setiap kepala desa minimal punya 1000 orang lah militannya, kira-kira gitu. Nah, dari situ yang ingin kami sampaikan, kami tawarkan sebagai referensi kepada DPD Golkar. Apakah sekiranya aspirasi yang kami sampaikan untuk ikut mewarnai Pilkada Kabupaten Karanganyar bisa dikabulkan? Nanti semua kita serahkan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar. Ngaten nggih? Adapun aspirasi teman-teman kepala desa yang kami kemas dalam misi pada event pilkada yang akan datang, yaitu ada 6. Yang pertama, pemerataan aspek pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi penjelasan kami sertakan dalam bahan diskusi ketika kami nanti diundang oleh DPD Partai Golkar. Yang kedua, pemberdayaan kelembagaan masyarakat berbasis inovasi kreatif. Yang ketiga, pengembangan karakter kehidupan beragama dan budaya dengan toleransi yang partisipatif. Keempat, jaminan pelayanan pendidikan yang berkesinambungan. Salah satu contoh, tidak hanya toko SMP tok yang dibiayai, nanti aspirasi ini harus tersampaikan. Yang kelima, pelayanan kesehatan yang memadai, serta yang keenam, peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM. Ini kami patenkan sebagai bentuk visi dan misi Projolawu Kabupaten Karanganyar. Untuk selanjutnya, hari ini sedianya kami menyerahkan dokumen aspirasi kepada DPD Partai Golkar. Besar harapan kami teman-teman
Projo Lawu ada yang dipinang dan digunakan dari DPD Partai Golkar. Setuju? Semua kami serahkan pada musyawarah daerah Partai Golkar, nanti monggo yang akan dikemas oleh Mas Akbar atau Mas Ilyas. Kami sepakat, kami menghormati, kami senang Mas Akbar, Mas Ilyas bahasa akrabnya dalam pencalonan Bupati Karanganyar di periode 2029 lancar, tidak ada halangan suatu apapun, sukses dalam segala hal. Demikian kurang lebihnya, singkat, padat, jelas. Mohon maaf, akhirul kalam. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dimas Joko Susilo telah menyampaikan dan menjelaskan terkait dengan visi dan misi dari Praja Lawu Kabupaten Karanganyar. Perlu juga kami sampaikan tadi sebelum acara dimulai, Mas Ilyas juga bertanya, katanya kok ingin ada sebuah kantor. Ini sebenarnya bukan sekedar sebuah kantor, Mas Ilyas, bahwa kami mempunyai satu pemikiran. Selama ini perangkat desa, kepala desa yang sudah purna tugas itu seolah-olah tidak ada tempat untuk bernaung, dan tidak ada wadah yang bisa menampung daripada aspirasi dari perangkat desa, kepala desa yang sudah purna tugas. Kita mempunyai satu gagasan, alangkah baiknya bila mana Praja Lawu ini juga menggagas sebuah wadah. Syukur ada satu bentuk gedung bangunan untuk markas daripada perangkat desa, kepala desa yang sudah purna tugas, sehingga bisa terangkai sebagai tempat untuk silaturahim. Saya yakin dari semua kepala desa, perangkat desa yang sudah purna tugas, sedikit banyak juga masih ditokohkan di masyarakat, sehingga masih merasa mempunyai nilai dan harga di tengah-tengah warga masyarakat. Dan ini pun juga kalau mungkin bisa terrealisasi, otomatis akan mempunyai daya dukung yang lebih mestinya, karena masing-masing dari teman-teman perangkat desa, kepala desa yang sudah purna itu masih ditokohkan di warga masyarakat. Salah satu contoh seperti yang terjadi atau mungkin yang akan kita laksanakan bersama, pilkada, otomatis kita juga mempunyai satu keinginan untuk bisa sukses. Yang kedua, itu juga bisa menggerakkan segenap elemen yang ada. Sementara teman-teman kepala desa, perangkat desa yang sudah purna adalah bagian daripada elemen yang bisa digerakkan untuk mendukung kesuksesan daripada tujuan, terutama di pilkada maupun pilihan-pilihan yang lain. Demikian Mas Ilyas yang dapat kami sampaikan. Mohon berkenan untuk menerima aspirasi dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa atuni muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Pak Kepala Desa Ngiju, Pak Suwarso Esos, dan juga rekan-rekan kepala desa pamong kita semuanya, Praja Lawu se-Kabupaten Karanganyar, terima kasih sudah berkenan hadir di kantor Golkar Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim bersama. Saya yakin ini wetane nopo ten iki?
Hari ini hari Senin ya? Senin ya? Senin Pahing ya? Alhamdulillah, hari Senin itu hari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hari yang diberkahi, dan saya yakin hari Senin akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami hadir bersama Pak Sekretaris dan teman-teman Ketua Golkar Kecamatan, Camat Golkar hadir semua Pak. Itu bentuk dari kita memberikan rasa hormat kepada Praja Lawu, dan kita juga serius menghadirkan teman-teman pengurus Golkar dari kecamatannya masing-masing. Yang kedua, kalau mau dikabari dan mau kesini, ya hanya saya siapkan ayam dan bebek goreng kremes Pak Bimo Pak ya. Pak Bimo lah, mungkin kirang, kalau yakin pasti kirang mau rombongannya kadah ya Pak. Kurang, insya Allah mugi-mugi dicukup-cukupi enten man ya Pak. Kata nih, mawon mungkin insya Allah kalau segede bantu kas 5 juta rupiah di Praja Lawu. Ini tresno lah alias. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, sampai saat ini DPD Partai Golkar tidak atau belum mendapatkan perintah untuk membuka pendaftaran cabuk ataupun cawagup. Basis kita adalah penugasan dari Pak Ketua Umum, dan SPRIN surat perintahnya sudah diturunkan pada saat kemarin, dan saya didhawuhi oleh Pak Erlangga untuk maju sebagai calon bupati. Terus yang kedua, saya juga bertanya kepada salah satu orangnya Mas Cawapres, Mas, Karanganyar begini, bagaimana? Insya Allah dalam tanda kutip niki off the record saja, jangan diliput wartawan ya, sampai tahunnya jangan diliput nih off the record. Insya Allah masih mendukung kepada kami. Ya kalau Mas masih tidak mendukung, saya tidak maju. Saya bilang seperti itu. Kalau Mas Gibran tidak dukung saya tidak akan maju. Itu komitmen saya. Bilangnya kemarin pas Pilpres, beliau tak hadirkan di Karanganyar untuk membantu Kabupaten Karanganyar. Dan Pak Jokowi sudah mengabulkan aspirasi teman-teman kepala desa di seluruh Indonesia. Kabul ya? Kabul ya? Itu juga kita sampaikan kepada Pak Ketua Komisi 2 Pak Ahmad Doli dan Pak Nusron Wahid saat itu. Teman-teman kepala desa mintanya seperti ini. Alhamdulillah kita di ACC. Itu berarti semangatnya, mohon maaf, semangat membangun dari desa, membangun dari desa. Itu juga semangat dari kami. Salah satu program yang kepingin kita canangkan termasuk pendidikan, terjamin mutunya terjangkau, diperhatikan dan lain sebagainya. Kita akan memberikan kuliah gratis untuk masyarakat Kabupaten Karanganyar bagi yang tidak mampu Pak. Kasihan Pak mereka. Kenapa? Kita baru punya 29%, belum sampai 30% sarjana kita yang lulus S1, S2, S3 di Kabupaten Karanganyar. Kalau sarjananya naik, IPM-nya naik, kualitas naik, saya yakin tidak ada money politik Pak, tidak ada politik uang. Sekarang pensiun kita kalau mau nyalek kudu duit 1 sampai 2 miliar minimal kan itu. Kalau mau nyalon ini kudu punya ini, kudu punya ini, kudu punya ini. Karena apa? Reformasi pendidikan. Nah itu salah satu program. Alhamdulillah mau visi misi yang sampaikan Pak Warso nyambung dengan visi misi Partai Golkar. Semoga bisa nyawiji sesarengan, betul ya Pak? Bisa berjalan berbarengan, dan ke depan saya yakin kabupaten, provinsi,
Indonesia itu dibangun dari desa. Milane salah satu tagline kami bangun desa sih Pak, lagi noto kutho. Ora noto kutho sih lagi bangun desa. Nah, kalau wingi kuthone elek Pak Yuli. Kuthone ditata sik, desane dibangun. Saniki diwalik, desane dibangun, kuthone ditata. Kita balik ngajenge apa? Desa berdaya, desa meningkat, dan semuanya bisa mendapatkan peran kepada masyarakat di desa. Ya, alhamdulillah matur nuwun sangat, kita sudah diberikan atensi siapa usulan dari Praja Lahu, nanti kita sampaikan kepada DPP Partai Golkar Pak Ahmad Doli, Pak Ketua Komisi selaku Waketum ngurusi Pilkada se-Indonesia, dan Pak Nusron dan lain sebagainya. Itu aspirasi yang perlu kami sampaikan. Pak, ada teman-teman kepala desa seperti ini, kita sampaikan ke Pak Ketum Pak Erlangga. Karena saya sendiri juga Korea Pak, kita semua Korea Pak, kita tidak bisa memutuskan apa-apa, kita semuanya Korea. Saya sendiri Korea, Pak Awi Korea, Pak Joko Korea. Dan nanti apa keputusannya kita tunggu. Lah kalau terkait kantor, saya sendiri pribadi berkomitmen, insya Allah pasti kita prioritaskan yang pertama adalah kita mesti bangun kantor sekretariat desa di kabupaten, di sekitaran alun-alun Kabupaten Karanganyar. Itu kepala desa. Yang kedua, kantor khusus pensiunan ASN Pak, belum terpikirkan Pak. Saya melihat ASN di Karanganyar setelah pensiun melangut Pak, setelah pensiun harus diperhatikan, ben kumpul IPHI aja punya kok, ormas-ormas yang lain punya kok, itu penting. Ex-ASN harus punya kantor gedung sendiri, kantor lah, tinggi kumpul kegiatan, kumpul dan lain sebagainya di wilayah kabupaten. Masukan mereka sangat penting untuk Kabupaten Karanganyar, pengalaman mereka. Dan ketiga, kantor khusus pemuda Pak, gedung khusus Karang Taruna kelas tingkat kabupaten. Biar apa? Biar kalau mereka nanti nikah gratis dan gedung Karang Taruna kabupaten. Ini mohon maaf mungkin yang gratis balai dosanya mboten disewa Karang Taruna, mungkin pemasukan Pak Lurah sudah mboten ana apa nggih Pak? Ada deh, kita gratiskan khusus Karang Taruna mungkin Pak. Kalau kita mendapatkan mandat, dan itu penting untuk pemuda, untuk memberikan rasa mereka diperhatikan Karang Taruna, karena belum semuanya terkoordinir dengan baik. Itu salah satu bagian daripada yang mesti kita kerjakan ke depan. Di matur nuwun sekali Pak Warso dan teman-teman kepala desa semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Semoga niat kita, ikhtiar kita, harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan semuanya, kelancaran semuanya, dan ngaturaken sugeng riyadi ugi kathah lebat nyuwun agung ing samudra pangsami minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan matur nuwun ugi Pak, pas Pilpres kemarin tidak ada hal-hal yang kacau balau atau tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat desa, juga tidak ada gegeran dan lain sebagainya. Dan harapan partai-partai kita semuanya koalisi semuanya berjalan dengan bagus. Dan saya perlu menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu Kepala Desa yang turut memberikan rasa aman, rasa nyaman, guyub rukun, wargane mboten ditakut-takuti, dibebaskan semuanya untuk memilih sesuai dengan asas pemilu luber dan jurdil. Saya kira itu matur nuwun pasti akan kita sampaikan ke DPP untuk memberikan kabar DPP peta perkembangan dinamika politik di Kabupaten Karanganyar. Saya kira itu Pak, matur nuwun. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
juga rekan-rekan media yang selalu setia bersama kami. Langsung saja kami akan menyampaikan ucapan selamat datang dari dari Dewan Pimpinan Cabang. Kami persilahkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar yang dalam hal ini diwakili panitia penjaringan calon bupati maupun calon wakil bupati dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar. Yang saya hormati teman-teman kepala desa, perangkat desa Kabupaten Karanganyar yang pada hari ini berkenan membersamai kita semua. Puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan pada kita semua. Semoga keberadaan kita di sini pada hari ini lebih bermakna untuk kita semua, terutama bisa membangkitkan semangat daripada kepala desa, perangkat desa dalam rangka mengemban amanah yang ada di pundak kita semua. Panjenengan tadi mungkin merasa asing dengan bahasa atau kata Praja Lawu ya. Yang apa sering panjenengan dengar adalah ABSI. Bahwa ABSI adalah asosiasi bagi pemerintah desa seluruh Indonesia. Dan juga ada asosiasi yang lain, PABDESI. Di Karanganyar ada ABSI, PABDESI ada. Ini semua juga kepala desa anggotanya. Lantas di sisi yang lain ada PPDI, itu untuk perangkat desa. Dan juga ada Forsekdesi, itu untuk sekretaris desa. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, untuk menjalin hubungan yang lebih baik dan lebih kompak, untuk Kabupaten Karanganyar disepakati ABSI, PABDESI lebur untuk di Kabupaten Karanganyar menjadi Praja Lawu, jika terbentuk kepengurusan Praja Lawu. Lantas untuk kegiatan eksternal menggunakan asosiasinya masing-masing dipersilakan. Jadi kalau kaitannya dengan kepala desa di Karanganyar, ya Praja Lawu. Tapi kalau keluar mungkin ada ABSI, ada PABDESI, ada aksi, banyak ya, asosiasi yang ada dan mewadahi kepala desa. Selanjutnya maksud dan tujuan kami sesuai dengan kegiatan yang telah dirangkai dan juga sudah menjadi hasil kesepakatan dari pada rapat pengurus dan juga anggota.
bahwa pada hari Jumat, kemarin, saudara-saudara kepala desa bersama-sama, dalam hal ini saudara kita Dimas Kalijira atau kepala desa Kalijira, Mas Tri Joko Susilo, mewakili teman-teman Praja Lawi untuk mengambil formulir pendaftaran untuk Cawagup di kantor DPC PDI Perjuangan. Lantas setelah kita rapat bersama dengan jajaran pengurus yang ada, itu juga sudah menjadi satu kesepakatan. Oke. Jangan khawatir, nanti di dalam formulir itu juga sudah tertulis by name by address-nya, Mas Teguh. Di samping itu kita juga satu mempunyai visi dan misi. Visi dan misi ini visi-visi bersama semua kepala desa untuk Kabupaten Karanganyar. Visi misi nanti biar dijelaskan oleh Mas Dimas Kalijira dan menjelaskan secara lebih detail. Namun kita mempunyai visi bersinergi membangun desa menuju Karanganyar yang lebih sejahtera. Ini kita berusaha untuk menjalin komunikasi terutama dalam momen Pilkada tahun 2024 demi mewujudkan visi kita agar semuanya stakeholder yang ada bisa bersinergi untuk membangun desa. Saya yakin kalau desa berdaulat pasti negara akan jaya. Desa berdaulat pasti akan kuat negara kita. Namun kalau kita atau kedaulatan desa terganggu, otomatis pernik akan mewarnai dalam proses berjalannya pembangunan yang ada di Indonesia. Memang harus dibalik, Bu. Dibalik. Kalau nggak dibalik berarti kadang-kadang bukan gatek kita yang lagi. Matur suwun, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang kami hormati jajaran pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar, dan dalam ini ada Pak Parno, Pak Yayu, Pak Teguh, Pak Tini, dan Mas Anton. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk pimpinan Projo-Lawu beserta pengurus forum kepala desa Kabupaten Karanganyar yang saya hormati beserta anggota, teman-teman kepala desa, Bapak Ibu, hadirin sekalian, relawan yang hari ini hampir 600 orang. Jadi tepuk tangan untuk karena di bawah ini masih banyak sekali yang nggak bisa masuk. Nyuwun sewu Bu, duduk di bawah sebagai bentuk tutuli handayani. Turut buri ini ya milu dayani. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah pada kita semua. Juga salam salawat senantiasa bercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mengucapkan di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Kami aturkan selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menanggapi yang disampaikan Bapak Ketua Projo-Lawu, hari ini saya menyampaikan visi misi. Visi misi akan kami sampaikan dan sudah kita share di grup besar di 162 kepala desa daftar, di mana maksud tujuan kami menyampaikan visi misi ini adalah referensi supaya teman-teman PDIP juga kira-kira nggak teknik kita apa enggak, kira-kira setuju ya? Jadi harapan saya diwakili Mas Teguh ini gage-gage satset kira-kira lamarannya kepala desa ditompo, kira-kira mana ya? Iya.
ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai bentuk referensi visi misi teman-teman kepala desa, Bapak pimpinan, bahwa misi kami dalam rangka ikut berpartisipasi dalam bursa pencalonan calon bupati dan wakil bupati Karanganyar periode 2024-2029, yaitu bersinergi membangun desa menuju Karanganyar yang lebih sejahtera. Ada 6 misi sebagai aktualisasi dari semua aspirasi teman-teman. Yang pertama yaitu pemerataan aspek pembangunan yang berkelanjutan, dan yang kedua pemberdayaan kelembagaan masyarakat berbasis inovasi kreatif. Kelembagaan di ono PKK, ono Karang Taruna, Linmas, RT, RW semuanya. Maksud di sini dari penjelasan dasar nanti akan kami sampaikan ketika kita ditimbali lagi oleh teman-teman PD. Tolong terjemahkan, nanti akan kita terjemahkan. Yang ketiga, pengembangan karakter kehidupan beragama dan berbudaya dengan toleransi yang partisipatif. Artinya toleransi antar umat seagama, beragama, dan tujuannya dengan pemerintah itu juga harus disampaikan, karena Karanganyar ini luar biasa. Muhammadiyah, NU, LDI, MTA, semua organisasi sangat kuat dan melekat. Ini harus diperjuangkan. Dan yang keempat, jaminan pelayanan pendidikan yang berkesinambungan. Saat ini kabupaten punya kewenangan hanya biaya sampai SMP. Ya, Sumber ini anak putu kalau jalan atau kuliah biaya negara. Setuju ya? Kita harap soalnya mau miskin kayak kami ini butuh pelayanan yang betul-betul memadai. Kemudian yang kelima, pelayanan kesehatan yang memadai. Kami walaupun ini sudah ada di visi misi presiden sana, ini yang harus diimplementasikan di bawah. Saya ke SKTM serah pakai kanggo, nek kira kerja kanggo ya rakyat itu kabeh pokoknya sehat gratis kabeh gitu ya. Itu yang kita harapkan. Dan yang keenam, peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM. Wong dodol-dodol sing wong PHK-an ini segera diakomodir. Ojo kursi cedak dewane tok. Sepakat nggih? Sing mau duwe-duwe kan kudu diangkat kira-kira gitu lah. Pemenang karyawan-karyawan PT itu isi di PHK kan untuk pesangon belas, ya. Itu yang harus disampaikan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa hari ini langkah terakhir kami menindaklanjuti pada hari Jumat kemarin kita mengambil formulir pendaftaran calon wakil bupati di DPC PDI Perjuangan final pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa sepakat Projolawu untuk menugaskan, mewakilkan kepada saudara Edi Susanto, Kepala Desa Bau, beserta Ibu bisa menghadap ke konstituen juga. Yang lain jangan bersih Pak, jangan udah bingung Pak jadi ya. Sampaikan berkas pengembalian berkas formulir pendaftaran sekaligus secara resmi Pak Gub mendaftarkan sebagai bakal calon wakil bupati Kabupaten Karanganyar dengan segala keterbatasan, dengan segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki teman-teman Projolawu. Perlu kami sampaikan, Projolawu tidak punya uang, tapi Projolawu punya konstituen. Semua untuk tetap sepakat menjaga Projolawu. Semangat! Hidup Projolawu! Jadi sekaligus kami sampaikan, sebagian elit partai politik sementara ini menganggap Projolawu adalah sebelah mata. Dianggap gerakan ini abal-abal, bahkan ada oknum Projolawu yang berusaha gembosi. Ada yang bisa gembosi konek, gembos di kompon gitu ya. Dia tidak menganggap kita semua tidak apa-apa. Yang namanya demokrasi, ono sing setuju, sekolah tidak ada masalah. Sepakat ya? Silakan. Yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman DPC PDIP, ini referensi penjenengan. Nek kira-kira sapa sing dhisik gunake Projolawu, kita akan
full all out membela kepentingan Projo Lawu. Setuju? Artinya demikian, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melakukan safari silaturahmi kepada partai politik. Yang mudah-mudahan partai politik nanti juga mengerucut kepada PDIP Perjuangan. Bahkan kira-kira partai Karanganyar ini mengerucut di Jitra, wah calonnya tunggal dong, wakil bupati kok Projo Lawu. Sepakat ya? Saya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ketua tim. Perlu kami sampaikan, kami sudah bentuk tim, Bapak. Tim pemenangan Projo Lawu dinahkodai oleh Bapak Tri Harjono Esos. Beliau tahu untuk gimana Bapak? Mohon izin. Kenapa hari ini yang bersangkutan belum kita izinkan untuk berpidato? Karena pidato beliau adalah mandi, beliau pidatonya Pak Gaul. Makanya nanti kita jagonya kita simpen dulu ya. Nah hari ini kemudian diwakili oleh Bapak Suwarno SPD dari Pak Kades Kebang. Kemudian sekjen kami ada Pak Arianto, sekretaris 2 ada Pak Tardi. Kemudian bendahara juga ada Pak Sugimin Sarjana Ekonomi dan dibantu oleh tim pemenangan pemilu daerah. Jadi Babilda kami ada 19 orang Pak, itu tokoh semua. Bantim kami, Dewan Pertimbangan kami, beliau yang terhormat Ketua Bapak Projo Lawu, Bapak Suwarso Esos, dan Bapak Tardi, Kepala Desa Wangsa. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tak balik di sini kono mau tak diguyune. Saya sendiri selaku pembawa acara. Tapi kami tetap siap untuk megang perjalanan semua. Harapan kami roadshow yang kami lakukan yang diawali di PDIP ini langsung ditanggapi serius oleh teman-teman PDIP bahwa Projo Lawu yang dianggap paling gerong 20 kepala desa kok kayak edit. Dikendel kan betul? Kita dicambuk selama ini sejarah kepala desa berani mendaftarkan calon wakil bupati baru kali ini. Romeo Sono itu calon bupati. Selama ini kita diintimidasi, ditekan, betul betul. Lurah serangi-rangi aku sesok tak sini, betul. Nah itu ayo kita berikan satu statement bahwa kita jangan sampai dijadikan objek untuk penekanan dalam rangka pemenangan kepentingan kekuasaan. Sanggup ya? Yuk kita berjalan bareng-bareng. Aspirasi ini bukan aspirasi kepala desa secara pribadi. Ini adalah aspirasi desa. Itu perlu disampaikan agar teman-teman PD juga bisa mengerti kepala desa itu juga punya konstituen. Kepala desa itu punya tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya di wilayah masing-masing. Ngerti nggih? Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami akan melakukan roadshow dalam rangka konsolidasi dan komunikasi kepada partai-partai politik. Harapan kami partai politik nanti bisa menyatu jadi satu, terus Karanganyar jadi tenang, pilkada ya nyaman, lancar, tidak ada usaha apapun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada DPC PDIP yang telah kerso menerima kami. Alhamdulillah hari ini sangat sejuk luar biasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan izinkan kami nanti menyerahkan waktu sepenuhnya kepada calon dari Projo Lawu beserta istri untuk memberikan berkas, menyampaikan berkas pengembalian berkas pendaftaran calon wakil bupati dan DPC PDIP karena sekaligus secara resmi mendaftarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu nanti saya aturkan pada Pak Gaul dan Ibu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi logo PDIP Pak.
Sekarang berikutnya silakan duduk. Ya ya. Raja Lawu. Raja Lawu. Mas Edi. Mantap dulu. Jadi, bakal ini jangan kita ini luah. Dalam lembut-lembut itu sobat ini wangi awak dhewe.